Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat petunjuk sehingga kita bisa hadir dalam kajian Muslimah Al-Mahkamah pada siang hari ini. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu menjadi teladan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga kita semua bisa menauladani beliau dan keluarganya. Amin. Untuk siang ini temanya yaitu tentang bersiap menyambut Ramadan, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Sumaya Abdul LCMA. Kepada Ustazah dipersilahkan. Langsung aja. Terima kasih MC. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya yang udah hadir? Alhamdulillah. Semua. Mudah-mudahan selalu sehat, sejahtera dalam Amin. lindungan Allah. Amin. Selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh dan solehah, ya. Amin. Dan selalu dijaga diri dan keluarganya, masyarakatnya dari segala macam keburukan. Insya Allah kita akan sama-sama belajar ya. Bukan berarti ini yang menyampaikan yang lebih mengerti. Saya sarikan dari beberapa asatid ya dan ustadzat yang menyampaikan persiapan menjelang Ramadan itu kita perlu berlomba-lomba, sibakul akhirah, atau berlomba-lomba untuk mencapai kemuliaan akhirat. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha wa mubikuha. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap manusia itu berbuat faba'i'un nafsah, maka dia itu seperti menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada yang justru mencelakakan dirinya. Kita yang mana kira-kira? Sehingga supaya kita nggak seperti orang yang berlalu Ramadan demi Ramadan tanpa ada pengaruh apa-apa, maka kita perlu mempersiapkan supaya jangan terharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan. Ya. Maka kita angkat tema tentang sibakul akhirah atau berlomba-lomba untuk mencapai kemuliaan akhirat di momen Ramadan ini insyaallah. Allah katakan dalam Quran surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, dalam hal tersebutlah hendaknya kita berlomba-lomba. Ya, dalam hal kebaikan akhirat. Disebutkan bahwasanya setiap kali menjelang Ramadan, malaikat itu akan menyeru. Ya, apa seruannya? Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Ya. Wahai orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan, sambutlah. Raih sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan sampai berlalu dan menyesal karena kita tidak mengambil sebanyak-banyak kemuliaannya. Wa baghiya syarri aksir, wahai yang menginginkan keburukan, kurangi
cegah, tunda, nanti, supaya kita nggak mengisi ya waktu yang sebentar itu. Bahkan Allah katakan ayyamam ma'dudat, ayam itu jamak dari hari-hari. Jadi Ramadan itu cuma beberapa hari. Kalau kita sekarang sebentar lagi Ramadan, mungkin ya nggak akan ada waktunya nanti apa, ya Allah kok udah mau lebaran aja gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita memanfaatkan waktu yang sebentar ini. Dalam suatu hadis dikatakan atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian suatu bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Faradallahu alaikum siyam. Allah telah mewajibkan puasa ya di dalam bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabus sama. Ya. Pintu-pintu langit itu dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabu jahannam. Pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Jadi sebenarnya sudah dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi yang dibelenggu itu setan dari golongan jin. Setan dari golongan manusia masih berkeliaran gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Wa man hurrima khairaha faqad hurim. Ini yang jadi stabilo kita. Man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa terharamkan dari kebaikannya, maka dia betul-betul terhalangi. Kalau dia tidak mendapatkan kebaikan malam tersebut, dia benar-benar tidak dapat gitu. Ya, maksudnya tidak dapat kebaikan yang banyak. Dalam hadis dikatakan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah war ramadhanu ila ramadan kaffaratun lima bainahuma. Salawat yang 5 ya, dari salat subuh ke salat zuhur ke salat asar ya. Wal jum'atu ila jum'ah, dari Jumat ke Jumat. Ya, war ramadhanu ila ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, kaffaratun lima bainahuma, sebagai penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Idza jatuni batil kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi, maka Ramadan ketemu Ramadan adalah sebagai penghapus di antara keduanya. Masya Allah. Maka untuk itu kita perlu bekal. Bekal yang pertama mungkin adalah bekal materi ya. Kita sebagai emak-emak gimana caranya nggak sibuk kelamaan di dapur. Nanti nyiapin bekal, nyiapin buka puasa gitu kan. Akhirnya sibuk di dapur, melupakan itu adalah momen-momen mustajabnya doa gitu ya. Atau sibuk dengan hal-hal yang lainnya, atau sibuk dengan pakaian kita dan anak-anak kita ya. Sebaiknya sudah disiapkan sebelumnya bumbu kuningnya, bumbu putihnya, pakaiannya ataupun yang lain yang nanti bakal menyibukkan diri kita ya. Jadi mungkin diantaranya adalah bekal materi. Bekal yang berikutnya adalah pembiasaan. Kalau misalkan kita mentargetkan untuk khatam 2 kali atau 3 kali, sedangkan kita belum terbiasa membaca Al-Quran di hari-hari ini, ya tergopoh-gopoh nanti. Sekarang sudah harus mulai dicoba gitu. Karena Allah akan mudahkan kepada siapa saja yang mendekat kepada Al-Quran. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bekal ruhiyah. Ya. Bekal ruh kita menjelang Ramadan. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya bekal ruhiyah ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah ta'zimullah atau mengagungkan Allah. Tanpa mengagungkan Allah, Ramadan ini akan berlalu sebagaimana Ramadan-Ramadan yang lainnya. Ramadan itu hanyalah salah satu bulan yang ada di kalender Hijriah gitu. Berlalu tanpa ada tambah apa-apa. Ya. Maka yang terpenting adalah mengagungkan Allah. Ya. Dan merasa butuh dengan keutamaan dari Allah. Merasa rugi kalau terharamkan dari misalkan sholat taraweh, dari sholat tahajud, dari mendekat kepada Al-Quran dan sebagainya. Merasa rugi, merasa takut kalau kehilangan kebaikan-kebaikan itu ya. Jadi bekal yang pertama adalah mengagungkan Allah. Allah sudah katakan dalam Al-Quran surah Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kita tidak sungguh-sungguh mengagungkan Allah
Orang yang mengagungkan Allah itu orang yang kenal sama Allah. Orang yang kenal sama Allah itu ciri-cirinya adalah semakin kenal semakin takut sama Allah. Jadi kalau kita nggak takut sama Allah, maknanya kita belum kenal sama Allah. Semakin kita kenal sama Allah, semakin bertambah takut. Jangan-jangan Allah nggak ridho dengan perbuatanku ini. Dia takut. Nah, itulah orang yang kenal dengan Allah. Bekal yang kedua setelah ta'zimullah, mengagungkan Allah, adalah lingkungan yang soleh. Kita mencari lingkungan-lingkungan ataupun teman-teman yang baik, suhbatus sholihin. Ya. Meskipun ini bukan berarti kita kalau ternyata teman-teman kita misalkan belum mengajak kepada kebaikan gitu. Nah, dalam hadis dikatakan atau dalam suatu riwayat dikatakan la takun imma'ah. Jangan kamu menjadi orang yang suka ikut-ikutan. In ahsanun nas ahsanu. Ya, kalau seandainya orang-orang baik kita ikut baik, kalau orang-orang jelek kita ikut jelek. Itu namanya orang yang tidak punya prinsip gitu. Harusnya dimanapun kita memiliki prinsip. Ya. Namun mau nggak mau teman itu memiliki peran. Makanya ulama bilang sohib sahib. Sohib atau teman itu sahib. Sahib itu menarik. Kita berteman dengan siapa biasanya akan mempengaruhi kita. Kita jadi bercermin sama teman kita, misalkan kok bisa hatam ya sekian kali, kok aku nggak bisa. Kok bisa ya dia misalkan qiyamul lail, ya sudah tarawih masih qiyamul lail, kok aku nggak bisa. Ya, tempat kita untuk bercermin. Dalam hadis dikatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari temannya. Agama seseorang itu bisa dilihat dari temannya. Fal yangdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kamu memperhatikan, kamu jadikan temanmu itu siapa. Karena seseorang itu agamanya tergantung dari temannya. Kalau orang yang ahli maksiat dia nggak mungkin kuat lama-lama sama orang yang taat. Kenapa? Karena pasti di mejanya mungkin banyak hal-hal yang haram, tontonannya yang haram. Orang yang menghindari kemaksiatan nggak sabar, nggak betah gitu ya. Jadi almar'u ala dini khalilih, seseorang itu sebagaimana agama temannya. Fal yangdur man yukhalil, maka hendaknya kamu memperhatikan kamu itu berteman dengan siapa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah takut kepada Allah. Jadi dulu orang-orang soleh terdahulu itu selalu mengutamakan takut kepada Allah. Dan di antara sumber rasa takut atau khasyah mereka kepada Allah itu 3. Yang pertama adalah mereka takut su'ul khotimah. Betapapun ketaatan dilakukan, amal soleh dilakukan, ibadah dilakukan, tidak ada jaminan apakah mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang menyebabkan mereka apa? Khasyah, mereka takut. Jangan sampai ya Allah udah kenalkan kita dengan keimanan, dengan kemuliaan Islam gitu ya. Ternyata naudzubillah harus sampai su'ul khatimah. Dan tidak mengapa ibu-ibu kalau kita takut ataupun khawatir, malah justru bagus gitu ya. Justru bagus. Kenapa? Dalam hadis dikatakan innallaha la yajma'u bainal khaufaini wa amnain. Allah tidak mengumpulkan antara dua rasa takut dengan dua rasa aman. Barang siapa merasa aman di dunia, mereka akan ketakutan di akhirat. Barang siapa merasa takut di dunia, justru akan dikaruniakan rasa aman nanti di akhirat. Jadi nggak apa-apa ketika kita beramal pun kita tetap ya Allah jangan sampai penutup ya amalanku adalah amalan yang buruk. Jadi yang pertama yang menjadi sumber rasa takut orang-orang saleh terdahulu adalah khasyah ataupun takut kepada Allah. Yang kedua adalah rasa takut mereka kepada tidak diterimanya sebuah amalan. Meskipun sudah beramal soleh gitu ya, dia masih khawatir apakah Allah berkenan atau tidak. Kalau kita mau jujur, kita perhatikan sholat kita yang nggak khusyuk, yang cepet-cepet gitu ya, yang bacaannya dari sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah berubah gitu kan, yang cuman menggugurkan kewajiban.
Kalau seandainya sholat kita dipersembahkan kepada orang saja, mungkin orang itu nggak berkenan. Lalu bagaimana dengan pencipta kita yang berhak untuk mendapatkan kesempurnaan? Jadi tetap harus terdapat rasa khawatir, ya. Ya Allah, hamba tidak sempurna dalam melakukan amalan ini kepada Engkau, ya Allah. Padahal Engkau berhak untuk mendapatkan yang sempurna. Tamim taksirona, ya Allah. Sempurnakanlah kurang-kurangnya, ya Allah. Gitu. Jadi ada perasaan khawatir untuk tidak diterima amalan kita. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan tapi hati mereka itu takut, ya, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Terkait dengan ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, orang yang melakukan perbuatan kemudian hatinya takut, ini siapa ya Rasulullah? Apakah dia itu pencuri, pezina, peminum minuman keras, penjudi? Terus kata Rasulullah, bukan wahai Aisyah, ya. Orang-orang yang melakukan kemudian hatinya ada rasa takut itu bukan orang-orang yang ahli maksiat, tapi justru yang melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah gitu ya, tapi khawatir tidak diterima oleh Allah, gitu ya. Jadi ada perasaan jangan sampai Allah tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan, karena nggak ada jaminan itu kubul, ya, diterimanya amalan itu nggak ada jaminan. Tapi kalau sah atau tidak sahnya mungkin ulama fikih bisa menjelaskan, tapi kalau diterima atau tidak diterima tergantung. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ada sumber yang ketiga dari rasa takut ulama terdahulu, ya. Kalau tadi yang pertama takut su'ul khotimah, yang kedua itu takut tidak diterimanya amalan, yang ketiga adalah takut dengan istidraj. Jadi mereka sangat mewaspadai nikmat-nikmat yang diterima. Kalau kita mau jujur, HP kita ini kira-kira nikmat atau istidraj itu? Karena dalam ya kan, itu kan evaluasi buat kita. Allah udah kasih kita perangkat untuk memudahkan kita komunikasi, ya, atau mungkin kita install berbagai macam aplikasi. Itu menambah ketaatan atau justru menambah maksiat? Kalau orang-orang soleh terdahulu itu mengkhawatirkan tentang istidraj, karena dalam hadis dikatakan idza ra'aitallaha yu'ti abdan, jika kamu melihat Allah ngasih kepada seseorang minad dunya, dari dunia, ma yuhib, apa yang disenanginya, sedangkan dia masih terus dalam kemaksiatan, fa'lam innama huwa istidraj, ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj dan bukan nikmat. Nauzubillah min dzalik. Uang kita yang di rekening, rumah kita ataupun kendaraan kita, itu hakikatnya nikmat atau istidraj? Kalau kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, nauzubillah. Ya, mungkin itu adalah 3 hal yang menjadi bekal, ya. Jadi bekal ruhiyah kita, yang pertama mengagungkan Allah, yang kedua adalah berteman, ya, dengan orang-orang soleh, lingkungan yang baik, dan yang ketiga adalah rasa takut kepada Allah. Ada beberapa rintangan, ini namanya lomba, ya. Namanya lomba itu kan harus dicari tahu yang jadi rintangan kita apa, yang jadi kendala apa. Yang pertama yang biasanya kadang jadi kendala kita pada saat kita Ramadan, ya, itu adalah ketika kita merasa udah deh sehari 2 hari baca Quran, tapi hari ketiga enggak, atau di awal-awal rajin taraweh kemudian ditinggalkan. Nah, itu ujian yang berat memang, ya. Keistiqomahan itu memang ujian yang paling berat. Tapi Nabi katakan apa? Fasaddidu wa qaribu, berlakulah lurus dan mendekatlah kamu. Mendekat dengan amalan. Jadi kira-kira amalan apa ya yang paling berat gitu? Ayo tantang diri kita sendiri. Aku selama ini belum pernah khatam tuh Ramadan gitu. Coba ditantang diri sendiri, ditargetin gitu. Bisa enggak gitu. Ya.
kata baginda Nabi Muhammad SAW apa? Fasaddidu wa qaribu, berlakulah lurus dan mendekatlah kamu dengan amalan tersebut yang kita takutin tuh. Saya juga baca-baca beberapa referensi ya. Kalau mau jadi orang yang mentalnya kuat, lakukan amalan yang paling kita takutin. Lakukan apa yang paling kita takutin, yang paling kita hindari. Ya. Misalkan mau baca buku, baca Quran gitu ya. Yang paling kita hindari, nanti deh baca Qurannya nanti. Nah, itu justru yang kita kerjain. Silaturahim sama keluarga. Ada keluarga yang baik, ada keluarga yang susah. Lakukan apa yang berat itu. Nanti insya Allah kita akan terlatih mental kita. Ya, mental kita akan jadi mental yang kuat ketika melakukan sesuatu yang gak kita senangi, gak kita nyaman. Ya. Nah, Nabi pun bilang begitu, fasadidu, maka berlaku luruslah, wa qaribu, dan mendekatlah dengan amalan-amalan itu. Inna dina yusrun. Ya, agama ini sebenarnya mudah. Wala yushaddad dini illa ghalabah, dan gak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali dia kalah sendiri. Agama ini mudah, ya kan? Kalau ada yang memberat-beratkan agama sendiri, pasti dia kalah. Fasaddidu wa qaribu, maka berlaku luruslah dan mendekatlah kamu. Ya. Wa absyiru, dan bergembiralah. Coba bayangin, Nabi bilang kepada kita suruh bergembira. Bahagiakan dirimu pada saat kamu melakukan amal itu. Wa absyiru wasta'inu bil ghadati warrohi wa syai'um minad duljah. Cari-cari waktu antara pagi, sore atau malam. Jadi kita disuruh ngatur, ngejadwal. Jadi Masya Allah ya, di dalam satu riwayat luar biasa. Jadi di antara rintangan yang mungkin kita perlu waspadai adalah pertama ketika kita meninggalkan amalan itu. Ya, berarti tidak istiqomah, dihindari, jangan sampai seperti itu. Nabi pernah bilang kepada seorang sahabat, wahai fulan, jangan kamu seperti fulan. Dulu dia rajin qiyamul lail, sekarang dia tinggalkan. Ya, nauzubillah. Kemudian jangan berlebih-lebihan. Ketika ada tali di masjid gitu kan, karena sahabat pingin sholat terus berdiri, Nabi bilang lepaskan. Ini talinya siapa? Ini tali Zainab, lepasin, nggak boleh. Ya, sholatlah kamu sekadar kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan hingga kamu sendiri yang bosan. Allah nggak pernah bosan. Kalau kamu iya, kamu bosan. Makanya yang ketiga adalah at-tanawu'u fil a'mal. Amalan-amalan itu harus kreatif, harus bermacam-macam. Kalau kita melakukan satu amalan terus secara terus-menerus pasti bosan. Coba orang baca Quran terus berapa juz, bosan. Tapi tanawu bermacam-macam, kadang sedekah, kadang zikir, kadang baca buku agama, kadang mendengarkan pengajian, kadang silaturahim. Jadi bermacam-macam atau tanawu fil a'mal. Dan yang perlu kita waspadai banget adalah ghaflah, lalai. Siapa di sini yang niatnya buka medsos 5 menit tapi jadi setengah jam? Ya itu kan udah penyakit umum kita gitu. Ya katanya cuma sebentar, tapi ghaflah itu benar-benar ya, akhirnya dari 30 hari itu bisa berapa jam doang yang kita gunakan untuk ibadah yang tadi niatnya cuma sebentar. Ya, mungkin itu yang perlu kita waspadai. Sedangkan amalan-amalan kita bisa kombinasikan, mulai dari pertama mendekat kepada Al-Quran. Yang kedua adalah memperbaiki puasa kita, puasa yang gak cuma menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang mencegah dari perbuatan yang buruk. Ya, dalam hadis dikatakan, idza kana shaumi ahadikum fala yarfus. Kalau kamu puasa maka jangan kamu berkata-kata kotor. Wala yaskhab, dan jangan kamu berlaku atau bersikap jahil. Ya, fa in sabahu ahadun, kalau seandainya ada yang mencela kamu, ya fakul inni mur'un shaim, aku lagi puasa. Jadi jangan direspon orang yang nyari-nyari ini. Ya. Supaya puasa kita lebih sempurna lagi. Demikian juga dengan sedekah. Ya, kita manfaatkan karena dilipat gandakan pahala. Dan Nabi itu adalah orang-orang
termasuk ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Lah kita bagaimana? Nabi aja dermawan gitu ya, udah dijamin surga, lah kita gimana? Yang lebih utama dari sedekah adalah zakat. Dan zakat ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Apabila tercapai haul dan nisabnya, tetap harus kita perhatikan. Ya, kemudian qiyamul Ramadan, ya, tarawih, upayakan jangan sampai ada yang bolong, karena lewat-lewat lah itu. Ya, kemudian zikir dan doa, terutama doa di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Demikian juga ketika menjelang sahur, ya, istighfar, walladzina yastaghfiruna bil ashar. Pada saat sahur kita bisa manfaatkan. Yang bisa kita manfaatkan juga yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu yufraku fihi kullu amrin hakim. Diatur lagi takdir-takdir kita. Tentu kita menginginkan takdir-takdir yang baik kan. Yaitu terutama di malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah iktikaf ataupun mengencangkan sabuk beliau gitu ya di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan kepada kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah, bulan yang bisa mendidik diri kita menjadi lebih baik lagi. Allah alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Untuk ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan mungkin, atau sharing-sharing pengalamannya? Ibu, tadi ada pertanyaan. Jadi Bu, biasanya kita kalau kayak gini kan semangat Bung ya, tapi nanti apalagi di malam-malam terakhir itu malah kadang-kadang itu, apalagi kalau udah habis head itu nanti biasanya kayak udah mulai kendor lagi gitu Bu. Apa nggak yang bisa kita lakukan gitu biar semangat terus gitu sampai akhir? Ya, Allah alam bisawab. Memang para ulama itu mengatakan untuk mengenali diri kita pada saat kita malas. Jadi kenalilah pada saat kita malas itu kayak gimana. Karena dalam hadis dikatakan kullu abdin sirratun wa fatrah. Setiap orang itu pasti mengalami masa semangat dan mengalami masa fatrah ataupun futur. Wa man kana fatratuhu ila sunnati, ya, barang siapa kalau dia futur tapi masih tetap melakukan, tadi itu masih di badan jalan, ketaatan-ketaatan yang wajib tetap dilaksanakan, ya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi orang tuh pasti ada momen semangat, ada masa bosennya minta ampun, gitu kan, bosen, malas gitu. Kadang mau baca Al-Quran itu udah deh mau 1 halaman pun kayak males banget gitu. Tapi barang siapa dia tadi itu futurnya ataupun masa malesnya itu tetap, ya, mendekat kepada apa yang diwajibkan oleh Allah tanpa meninggalkannya, ya, menjauhi apa yang dilarang sama Allah, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, kalau tadi udah disebut sebenarnya triknya, tanawu fil a'mal, bermacam-macam. Jadi kalau kita lagi kalau tilawah terus pasti bosan Bu, yakin itu. Tapi kalau kita ada sedekahnya, ada buka puasanya, ada silaturahimnya, ada baca bukunya gitu ya, ya, kita bisa agendain buku apa yang mau kita baca, yang mungkin rokoik ataupun kelembutan hati gitu ya, tentang tazkiyatun nafs ataupun yang lainnya. Kadang dengerin murotal, kadang dengerin ceramah misalkan, kadang silaturahim gitu. Kadang zikir apa yang belum kita baca, ada zikir apa yang mau kita hafalkan untuk Ramadan ini gitu ya. Bahkan ada saya temukan orang-orang yang setiap Ramadan harus nambah surat hafalan. Jadi Ramadan ini nambah surat apa? Nambah Ramadan ini program untuk diri apa? Program untuk keluarga apa? Gitu. Dia rancang gitu. Manfaatkan
bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, pembiasaan juga gitu kan untuk anak-anak kita insyaallah. Kalau anak-anak itu kan ada buku itu nih, buku 1 bulan Ramadan dicentang kadang-kadang gitu kan. Kayaknya kita juga harus bikin nih. Betul. Iya. Dikir-dikir apa yang mau kita hafalin gitu, yang selama ini nggak sempat kita hafalin kan, kita bisa manfaatkan waktu sujud, waktu tahajud, nggak nyari-nyari lagi gitu. Nah itu tinggal diulang-ulang saja insyaallah. Misalkan nih surah Al-Mulk, kalau nggak kita sengaja niatin mau hafal, nggak hafal-hafal nanti Bu. Padahal keutamaannya banyak banget itu. Dibebaskan dari azab kubur gitu kan, diampuni. Dia akan belain kita sampai diampuni. Dia itu kayak jadi apa namanya? Iya, tameng. Ya jadi tameng. Sampai diampuni loh Bu. Dia akan belain terus sampai kita diampuni. Kalau itu bagusnya dibaca kapan? Surah Al-Mulk malam, termasuk zikir malam itu sebelum tidur. Sebelum tidur. Mohon maaf kalau untuk apa namanya, kalau ada yang penjual atau apa gitu sebaiknya dibatasi dulu apa itu gas aja Ustazah, kalau seorang penjual gitu gas aja nambah omset apa sebaiknya dibatasi, fokus ke ibadah. Nggak ada masalah nggak ada sebenarnya. masalahnya. Yang penting dia bisa mengatur. Cuman gini nih, karena ini bulan Ramadan, sediakan waktu yang utama gitu. Misalkan tilawah daripada nanti habis isya pasti ngantuk. Jadi upayakan kapan ini? Kan tadi kata Nabi kan sediakan waktu apakah di pagi atau sore ataupun sebagian dari malam. Kalau nggak disediain waktu, saya yakin bablas lagi Bu. Harus disediain. Gitu. Saya kenal ada orang itu kalau udah Jumat, ini kesaksian dari putra putrinya ya, beliau udah wafat. Kalau udah Jumat itu dari pagi pergi masjid. Pulangnya nanti kalau udah maghrib. Dia mencari waktu mustajab Jumat sore itu. Tapi dia kejar mulai dari pagi. Nah kita ini bisa nih kejar malam Lailatul Qadar kan. Malam Lailatul Qadar nanti aja lah kalau malam ganjil. Dari sekarang itu udah menyiapkan. Melatih, menyiapkan. Menangis kepada Allah, merengek. Ya Allah jangan kau haramkan kami dari kemuliaan malam Lailatul Qadar ya Allah. Mohon maaf Ustazah, kalau punya anak kecil ini kan apa namanya membiasakan, nah itu biasanya sahur itu kan berat ya, jadi harus ibaratnya kalau istilahnya mungkin dimanjakan sahurnya apa gitu kan biar anaknya semangat mau bangun apa. Nah kalau waktunya kita sudah upayakan bisa membagi waktu untuk diri kita sendiri misalnya dengan sholat, dengan zikir, tapi untuk mempersiapkan ternyata habis untuk nyiapin gitu itu gimana? Nah gimana? Berarti bagi-bagi waktu yang lebih tahu sebenarnya Ibu tuh. Gimana caranya tetap bisa menyenangkan anak? Kebetulan anaknya kan nggak cuma satu, mintanya beda-beda gitu. Kalau dulu ibu saya itu kalau sama anaknya sih enggak, cuma karena cucunya itu waktu itu ada 5 puasa semua, kebetulan ada yang TK sama kelas 1 semua sak mintanya dituruti. Buka puasa apa satu-satu itu diturut padahal beda-beda, nggak sakit semua. Tapi itu buka puasa, mungkin kalau malam ini kan agak sahur ini kan gaya anak umur kayak gitu memang susah. Itu kalau habis waktu itu berarti ya kitanya yang harus membatasi masaknya atau bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak? Saya soalnya termasuk yang lama juga di dapur Bu. Jadi makanya udah siapin bumbu itu, udah bumbu putih, bumbu kuning itu udah tinggal bleng gitu. Karena suka lama saya itu. Mungkin bisa dicari-cari gimana caranya tetap menyenangkan. Atau itu ya GoFood. Atau GoFood. Di Lala saya juga nggak tahu pada sudah dari sebelum karena waktu sudah
TK kecil itu anak saya sudah belajar puasa. Karena kakaknya TK kecil puasa, akhirnya adiknya kan ikutan, walaupun masih setengah hari, kadang juga bolong-bolong juga. Cuman itu malamnya itu kan tiba-tiba itu kan dadaan sukanya, sudah disiapin, aku nggak mau ini Bu, ya berubah lagi gitu. Habisnya waktu seperti itu. Ya kalau nggak dituruti nanti ya nggak puasa, kalau dituruti ya habis di waktu kita gitu gitu. Kalau nggak dituruti nanti ya berimbas kepada aduh aja boleh puasa, masa aku puasa kayak gitu. Kakak nggak puasa, masa aku puasa tuh kemana-mana Ustaz. Seperti itu. Nggak tahu ini tahun lalu itu kan merasa saya itu waktu saya habis buat bikin sahur. Karena sudah disiapin, tahu-tahu nggak mau ini Bu, wah harus ganti lagi seperti itu. Cuma karena kalau nggak dituruti ya itu Ustaz, nanti Mungkin juga sambil diajarkan apa yang disediakan dimakan gitu, supaya nggak untuk ke depan kan, untuk dia sendiri juga kalau kesian. hari itu apa yang di meja ya itu ya. Tapi nggak tahu, kadang Coba dia suruh request maunya apa. Nah kalau dia sudah request, kita berusaha untuk memenuhi, dia harus bertanggung jawab dengan requestnya dia gitu. dicoba lagi. Eh, Ya alhamdulillah Ustazah ada itu Ustazah closing Ya, statement. closing statement. Iya, closing Ya itulah, Allah udah katakan di dalam Al-Quran ayyamam ma'dudat. Ayam itu jamak dari yaum atau hari-hari, ma'dudat tertentu gitu ya. Kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk, mudah-mudahan ya, diumurkan, umur kita dipanjangkan oleh Allah dan tidak terhalangi atau terharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan. Kita sambil doakan diri kita, keluarga kita, semuanya. Tadi pertanyaannya udah bagus ya. Ya Allah, kalau ini hamba kurang ya dalam menyiapkan untuk keluarga hamba, tolong ajari hamba yang baik kayak gimana ya Allah. Kalau hamba belum baik ya dalam mengoptimalkan ibadah-ibadah, ajari hamba ya Allah gitu. Jadi lebih enak kita ngaku aja sama Allah, Allah akan ilhamkan kepada kita jalan-jalan yang dimudahkan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh maka akan dikasih kemudahan sama Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu saja, mudah-mudahan doakan saya, jangan lupa di bulan Ramadan. Ini para ibu-ibu yang solihah, yang masya Allah, dan insya Allah kita doakan juga diri kita, keluarga kita, dan juga negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Amin. Alhamdulillah, insya Allah pastinya kajian pada siang hari ini bermanfaat sekali. Semoga kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bisa sampai menjalani Ramadan tahun ini dengan baik, sebaik-baiknya. Baik, saya mohon maaf yang saudara-saudaranya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya Sama-sama.